Benarkah kita tidak boleh membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal? Bagaimana dengan pelajaran sejarah? Misalnya kita cerita tentang penguasa-penguasa yang dolim. Kan mereka sudah pada meninggal. Atau kita membahas penguasa yang kebijakannya waktu itu zolim. Apakah ini juga tidak boleh? Mohon penjelasannya. Ya. Bagaimana hukum membicarakan keburukan orang yang sudah wafat. Ya. Pertama, kita bicara dulu hukum awal, hukum dasar. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, la tasubbul amwat. Kamu tidak boleh membicarakan keburukan, apalagi memaki-maki orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdawu ila ma qaddamu. Karena mereka sudah menyelesaikan apa yang pernah mereka jalani dalam hidupnya. Nah, jadi Nabi mengatakan, la tasubul amwat. Kamu nggak boleh memaki, menghinakan orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya mereka sudah selesai urusannya, begitu. Ya, jadi prinsip hukum tidak boleh membicarakan keburukan orang yang sudah wafat. Ibu, kalau ibu punya suami yang zolim, ibu tidak boleh menceritakan almarhum suami ibu yang zolim itu. Ya, bapak kamu mana gawena teh kamamah teh nyiksa itu teh. Ya, bapak kamu mah. Nah, jadi ibu menceritakan keburukan suami ibu almarhum kepada anak-anak. Itu tidak boleh. Kepada murid-murid tidak boleh. Ya kan? Begitu. Murid bercerita tentang gurunya yang buruk, nggak boleh. Begitu juga guru tidak boleh menceritakan keburukan muridnya yang sudah wafat. Itu tidak boleh. Pokoknya, la tasubbul amwat. Tidak boleh kamu memaki ya orang yang sudah mati. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau bersifat analisa? Begini ya. Beda antara menghinakan dan menganalisa. Itu dua hal yang berbeda. Dalam sejarah, kita sering belajar, ya. Suatu bangsa itu makmur besar karena penguasanya begini. Dianalisa kebijakan-kebijakannya sehingga bangsa itu makmur. Tapi boleh jadi, dengan penuh terpaksa kita menganalisa seorang yang sudah wafat tentang kebijakan-kebijakannya, itu sebenarnya lebih bersifat mengambil pelajaran. Jangan sampai kalau kita jadi penguasa, mengambil kebijakan yang salah, seperti yang pernah diambil oleh si A, si B, dan si C. Jadi apa niatnya? Mengambil pelajaran. Itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran ada pembahasan tentang Fir'aun. Bukankah itu membicarakan keburukan Fir'aun? Itu pelajaran. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab. Itu apa? Pelajaran. Jadi kalau Anda menceritakan orang yang meninggal, bukan menghinakan, tetapi mengambil pelajaran dari kehidupannya, ya. Kita bicara tentang Hitler, kejamnya Hitler, ya. Gitu. Nah, kita ngambil pelajaran. Jadi sahabat-sahabat sekalian, beda antara menceritakan keburukan dan menganalisa kebijakan. Itu dua hal yang berbeda. Dan niatnya juga lebih kepada niat bukan menghinakan, tetapi memberikan analisa-analisa. Nah, makanya orang yang dibahas itu biasanya orang-orang yang penting dalam hidup. Itulah sebabnya kalau teman kita, sahabat kita, tetangga kita bukan orang-orang yang penting, ya tidak perlu kita bicarakan tentang keburukannya dan apalagi menghinakannya. Itu sesuatu yang dilarang oleh agama, ya. Nah, itu sebabnya kita berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya pembicaraan yang baik kalau saya sudah tidak ada. Jadi kita bermohon kepada Allah itu, kalau kita sudah tidak ada, orang hidup itu membicarakan kebaikan kita. Kalau kita jadi suami, dibicarakan kebaikannya. Kalau kita jadi ayah, dibicarakan kebaikannya. Kalau kita jadi teman, dibicarakan kebaikannya. Coba lihat,
Asy-Syu'ara 83 sampai dengan 85. Di antara doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik. Lisana sidqin, pembicaraan yang benar, pembicaraan yang baik oleh orang-orang setelah kita. Jadi kalau kita sudah wafat, semoga orang membicarakan kebaikan-kebaikan kita. Sebab kalau kita membicarakan kebaikan orang yang sudah wafat, sebenarnya kita mendoakannya. Kamu kalau jadi ayah, contoh tuh bapak kamu. Ya Allah, almarhum bapak kamu. Nah, ibu ini cerita tentang almarhum suaminya yang baik-baik kepada anaknya, kepada cucunya. Ini doa untuk almarhum. Jadi kalau kita membicarakan kebaikan almarhum, sebenarnya kita sedang membuat jariah, amal soleh yang bagus untuk almarhum. Maka tugas saya, tugas kita semua menciptakan sejarah indah dalam kehidupan ini. Semoga setelah kita wafat, kita menjadi bahan pembicaraan baik. Sekecil apapun, berbuat baiklah. Semoga itu menjadi sejarah indah, sejarah yang menyenangkan kalau kita sudah tidak ada. Semoga Allah memberkahi kita. Wallahu a'lam bishawab.